I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami mahasiswi Universitas Ma'arif Lampung dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Tadris Matematika semester 1. Dalam video ini, kami akan menyampaikan materi tentang sistem pendidikan Islam pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Ikhwan Aziz Gyu MPD. Sebelum masuk ke dalam presentasi, izin kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Anisatus Salisa dengan NPM 2312500005. Yang kedua, Devi Aprilia Konita dengan NPM 2312500008. Yang ketiga, saya sendiri Fatkur Rahma Auli dengan NPM 2312500014. Dan yang terakhir, Ida Khusul Amin dengan NPM 2312500015. Sistem pendidikan Islam adalah suatu strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membentuk manusia yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem pendidikan itu sendiri terbentuk dari komponen-komponen yang terpadu dan memiliki keterkaitan antara satu sama lain untuk membangun pendidikan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun komponen-komponen pendidikan yang pertama, pendidik. Pendidik merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Pendidik ini adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Siapa saja sih pendidik ini? Nah, pendidik ini dapat diklasifikasikan menjadi dua. Ada pendidik kodrati dan ada pendidik profesi. Nah, pendidik kodrati ini contohnya seperti Allah, Nabi atau Rasul dan orang tua. Sedangkan pendidik profesi yaitu seorang guru. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan seseorang yang belum dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya melalui jalur pendidikan. Selanjutnya, yang nomor 3, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk manusia memiliki kepribadian yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Adapun komponen-komponen dari kurikulum tersebut adalah 1. Tujuan, 2. Isi atau bukan pembelajaran serta pengalaman belajar, 3. Cara menyampaikan mata pembelajaran, 4. Cara untuk melakukan pengukuran dan penilaian hasil belajar, 5. Metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik yang ada di kelas. Adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran yaitu yang pertama, karakter materi pembelajaran. Karakter materi pembelajaran, semua materi pembelajaran yang ada di sekolah pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dalam menyampaikan kepada peserta didik itu harus menggunakan metode-metode tertentu. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Sarana, alat, media yang ada di sekolah itu sangat mempengaruhi dalam memilih metode pembelajaran. Misalnya, yaitu metode demonstrasi. Jika alat-alat penunjang metode tersebut tidak ada, maka metode demonstrasi tersebut tidak akan berjalan. Ketiga, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa yang ada di desa dan di kota itu sangatlah berbeda, sehingga ini perlu menjadi pertimbangan bagi pendidik untuk memilih metode-metode pembelajaran. Yang keempat, waktu. Waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum itu harus dipertimbangkan lagi. Jika waktu yang disediakan itu terbatas, biasanya guru akan menggunakan metode sederhana, contohnya drama, diskusi, ataupun tanya jawab.
6. Alat pendidikan. Alat pendidikan yaitu sarana digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun jenis-jenis alat pendidikan yaitu dapat dilihat dari berdasarkan sifatnya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tujuannya. Alat pendidikan berdasarkan sifatnya. 1. Alat pendidikan positif, negatif. 2. Alat pendidikan preventif. 3. Alat pendidikan represif. Alat pendidikan preventif ini sifatnya menjaga dari hal-hal yang menghambat proses pembelajaran. Adapun yang termasuk alat pendidikan preventif ini yaitu contohnya tata tertib, disiplin, anjuran, atau perintah. Sedangkan alat pendidikan preventif ini memiliki fungsi yaitu pada saat di mana seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib ini, alat ini berfungsi menyadarkan seseorang untuk kembali ke jalan yang benar. Contohnya, pemberitahuan, hukuman, dan larangan. Selanjutnya, alat pendidikan berdasarkan bentuknya. Ya, ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu materi dan non-materi. Sedangkan alat pendidikan berdasarkan tujuannya, yaitu untuk kebiasaan, ketenangan, dan perlindungan. Komponen pendidikan yang ketujuh yaitu evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses menilai segala sesuatu yang ada di dunia pendidikan. Dan komponen yang kedelapan yaitu lingkungan. Lingkungan adalah suatu kondisi yang ada di luar individu dan memiliki efek atau dampak terhadap pelaksanaan proses pembelajaran. Lingkungan ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan budaya. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan berdasarkan fisik, contohnya seperti alam, iklim, tanah, dan lain-lain. Lalu, lingkungan berdasarkan budaya, contohnya seperti bahasa, seni, pengetahuan. Sedangkan lingkungan berdasarkan sosial, contohnya seperti keluarga, teman dekat, kawan bermain, dan lain-lain. Thanks for watching.